Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, hari ini kalian akan belajar tema 2, subtema 1, PB1. Nah, anak-anak ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, sehingga kita terhindar dari virus-virus yang membuat kita sakit. Dengan memakai masker dimanapun berada, anak-anak ibu, pakailah masker, apalagi keluar rumah dan berbicara dengan orang lain, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan jangan lupa olahraga teratur sehingga badan kita sehat, bugar, dan fit. Dan juga anak-anak ibu selalu berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa belajar di dalam kelas kita tercinta ini. Anak-anak ibu, di tema 2 subtema 1 PB1 ini, anak-anak ibu akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial seputar proklamasi kemerdekaan RI. Tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Nah, anak-anak ibu, sejarah seputar kemerdekaan RI ini, mengapa kita bisa merdeka itu melalui perjuangan yang amat sangat berat. Semua diperjuangkan para tokoh-tokoh pahlawan kita agar Indonesia kita ini merdeka menjadi negara yang berkuasa, memiliki kekuatan, power, jadi negara sendiri, tidak dijajah oleh bangsa lain. Nah, anak-anak ibu, di halaman 1 ini ada teks proklamasi kemerdekaan RI. Teks ini diketik oleh Bapak Sayuti Melik menggunakan mesin tik. Teks ini diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Sebelumnya itu ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta yang merumuskan teks proklamasi ini. Ada 3 orang yang merumuskan teks proklamasi ini, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Ketiga bapak ini merumuskan teks proklamasi kemerdekaan RI. Nah, anak-anak ibu, dengarkan penjelasan ibu seputar sejarah proklamasi kemerdekaan. Kalian pahami dan kalian dengarkan dengan seksama materi kita hari ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks.
Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak ibu, itulah sejarah singkat mengenai proklamasi kemerdekaan RI. Jadi ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang dan saat bersamaan Jepang kalah dengan pihak sekutu, maka diambillah kesempatan ini oleh para tokoh pahlawan kita untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang dengan segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus di rumah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak ibu, sejarah singkatnya, jadi setelah teks itu diproklamasikan, maka disiarkanlah melalui radio ke seluruh antero dunia ini. Dan negara yang pertama mengakui kemerdekaan RI adalah negara Mesir dan Palestina. Mereka mengakui bahwa Indonesia sudah menjadi negara kesatuan yang memiliki kekuasaan penuh. Nah, anak-anak ibu, di halaman 3, berdasarkan teks tadi, teks yang sebelah ini yang sudah ibu bacakan tadi, kalian buat peta pikiran. Apa yang terjadi di 17 Agustus? Mengapa bisa? Peta pikiran melalui pertanyaan-pertanyaan kata tanya ini. Peta pikiran dari teks yang sebelah ini. Itu pembelajaran sejarah bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Dari teks tadi kita bisa ambil makna proklamasi kemerdekaan. Jadi makna proklamasi kemerdekaan ini itu berarti bermakna sebagai puncak perjuangan Indonesia. Dengan proses yang lama, puncaknya adalah kemerdekaan. Ingat anak-anak ibu, bangsa kita sudah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Dimulai dari Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Dan bangsa-bangsa asing itu menjajah bangsa Indonesia selama itu. Maka dari itu, perjuangan demi perjuangan, peperangan demi peperangan menjadi akhir puncaknya yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Jadi kita memproklamirkan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Jadi bangsa yang berdiri sendiri, tidak dijajah oleh bangsa asing. Jadi maknanya yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengakuan dari dunia luar. Dengan membacakan teks ini, dunia luar mengakui bangsa Indonesia sudah menjadi negara sendiri, bangsa sendiri. Seperti yang ibu katakan tadi, bangsa asing yang mengakui Indonesia menjadi bangsa sendiri, berdiri sendiri, yang pertama kali yaitu bangsa negara Mesir dan negara Palestina. Mereka mengakui dan mendengarkan bahwa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya melalui radio. Anak-anak ibu, saat itu televisi belum banyak lagi semuanya. Jadi komunikasi antar negara itu lewat radio. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, martabat bangsa kita menjadi naik. Harga diri kita tetap utuh. Bahwa Indonesia itu negara yang besar dan kuat, bisa memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi martabat kita jadi tinggi dengan adanya teks proklamasi kemerdekaan ini. Dan keempat, perjuangan sebagai negara baru. Perjuangan kita dimulai dari sana, perjuangan sebagai negara baru. Dari tahun 1945 sampai tahun sekarang 2021, sudah 76 tahun bangsa Indonesia menjadi negara yang besar. Dan kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Tonggak sejarahnya. Jadi kalau kita belajar sejarah tentang kemerdekaan RI, kapan kemerdekaan RI itu
Mulai tanggal 17 Agustus semenjak teks proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Itu sebagai tonggak sejarah Indonesia. Sebagai bahwa Indonesia sudah menjadi negara sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak ibu, itu baru 5 makna yang ibu sampaikan mengenai teks pembacaan proklamasi kemerdekaan. Teks pada halaman 2 tadi. Teks ini bermakna tadi. Nah, anak-anak ibu, lanjut kita ke bidang studi IPA. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat. Itu adalah teks mengenai tumbuhan teratai. Nah, anak-anak ibu, dari teks tadi yang ibu bacakan tadi, kita bisa mengetahui bahwa teratai itu adalah termasuk tumbuhan air, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Teratai memiliki daunnya lebar dan tipis, berguna untuk proses pernafasan dan proses fotosintesis. Dengan daun tipis dan lebar ini mempermudah teratai dalam proses penguapan. Teratai juga memiliki batang berongga dan akar yang menjalar dalam air. Itu memudahkan si teratai untuk mengapung di air. Nah, anak-anak ibu, itu adalah bentuk dari adaptasi daripada tumbuhan teratai. Anak-anak ibu, silakan perhatikan tumbuhan kaktus dan tumbuhan jati, pohon jati. Itu memiliki ciri-ciri khusus bagaimana si jati beradaptasi dan si kaktus beradaptasi. Anak-anak ibu, setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia untuk mencari makan, itu adalah bentuk-bentuk daripada adaptasi. Nah, sekarang tugas kalian, nanti ibu kasih gambar foto, perhatikan bagaimana adaptasi daripada kaktus dan pohon jati. Itu tugas untuk bidang studi IPA. Nah, anak-anak ibu, untuk tugas IPS, kerjakan kelompok A ini nomor 1 sampai 5 dan kelompok B lengkapi teks proklamasi yang ada titik-titik di dalamnya ini. Ini adalah tugas IPS kalian. Sementara tugas IPA kalian kerjakan ini kelompok A, jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 dan kelompok B tentang perbedaan antara adaptasi pohon jati dan adaptasi pohon kaktus. Itu tugas untuk Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ingat anak-anak ibu, kalian ada 2 tugas, yaitu IPS dan IPA. Kerjakan dengan semangat di rumah ya. Selalu berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir dan usai. Dan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.